adik-adik kelas 10, pada bagian ini kita akan belajar tentang cabang-cabang biologi. Biologi itu ilmu yang sangat luas, bahasanya cukup luas, maka biologi pun digolongkan dalam beberapa cabang-cabang biologi. Nah, yang pertama, kalau kita mau belajar tentang bakteri-bakterian, maka cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri adalah bakteriologi. Nah, ini ilmu yang mempelajari tentang bakteri ya. Jadi bakteri itu bakteri, loginya itu ilmu. Terus, kalau kita mau belajar tentang virus nih, gampang aja, virologi. Kalau tentang tumbuhan, botani. Jadi nanti botani ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu botani tingkat rendah, contohnya lumut, ya, ganggang, itu tumbuhan tingkat rendah, dan tumbuhan tingkat tinggi. Itu contohnya tumbuhan-tumbuhan yang besar-besar. Contohnya apa ya? Apokat, itu kan besar. Kelapa, cabai, tomat, dan sebagainya. Terus kalau kita mau bicara tentang jamur. Tahu jamur kan? Itu masuk dalam cabang ilmu mikologi. Nah, berasal dari kata miko. Miko itu artinya jamur. Ini pakai K ya, bukan C. Terus, kalau kita belajar tentang hewan, yaitu zoologi. Zoologi ini pun ada dua ya, hewan yang bertulang belakang, namanya vertebrata. Jadi, zoologi vertebrata dan hewan yang tidak bertulang belakang, zoologi invertebrata. Nah, berikut yang keenam. Kalau mempelajari tentang serangga, entomologi. Jadi entomologi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Nah, berikut. Kalau kita mau belajar tentang hewan-hewan yang kecil, yang mikro, itu masuk dalam mikrobiologi. Nah, terus, apa bedanya mikrobiologi dengan bakteriologi? Kalau bakteriologi itu, kita belajar tentang bakteri dan peranannya bagi makhluk hidup. Kalau mikrobiologi, itu mikroorganisme yang kecil-kecil dan peranannya bagi makhluk hidup. Contohnya protozoa. Bakteri juga termasuk di situ. Oke, jadi bakteri itu bagian dari mikrobiologi. Yang berikut, nah ini kita beralih ke ini nih, ke bagian tubuh makhluk hidup yang besar-besar. Kalau kita mau belajar struktur dalam tubuh makhluk hidup, bagian dalamnya itu kita pelajari dalam bentuk ilmu biologi anatomi namanya. Terus kalau kita mau belajar bagian luarnya, anatomi kan bagian luar. Bagian dalam. Bagian dalam makhluk hidup. Tingkat MH ya. Kalau bagian luar, itu namanya morfologi. Jadi morfologi itu ilmu yang mempelajari bagian luar makhluk hidup. Terus kalau kita mau belajar tentang bagaimana fungsi-fungsi dari organ-organ makhluk hidup atau fungsi kehidupannya gitu kan, maka fisiologi. Ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi dari makhluk hidup ataupun organ-organ makhluk hidup. Terus, nah berkaitan dengan organ nih.
Kalau kita mau belajar organ, maka itu dikategorikan dalam organologi. Nah, setiap organ itu kan tersusun dari jaringan kan? Maka ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu namanya histologi. Histon itu jaringan. Dan jaringan itu tersusun dari sel. Maka ilmu yang mempelajari tentang sel adalah sitologi. Sito itu sel, logi itu ilmu. Terus, apalagi ya? Di dalam sel itu terdapat materi genetik, dan materi genetik ini akan diwariskan ke generasi berikutnya. Maka ilmu yang mempelajari tentang pewarisan itu masuk dalam ilmu genetika. Nah, terus ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup yang sederhana sampai yang kompleks itu masuk dalam kajian evolusi. Perubahan dan perkembangan makhluk hidup dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Terus, kalau kita mau belajar tentang nomor 18 ya. Burung-burungan. Ornitologi. Itu ilmu yang mempelajari tentang burung-burung. Terus, kalau kita mau belajar tentang hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup, itu masuk dalam ekologi. Nah, lanjut lagi ya. Nomor 20. Ini fosil-fosil. Ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil ataupun kehidupan di masa lampau itu dipelajari dalam ilmu biologi cabang paleontologi. Oke. Terus ada parasit. Ilmu yang mempelajari tentang parasit. Terus apa lagi yang belum ya? Ya, kalau ada parasit berarti harus ada ini ya, untuk mencegahnya. Untuk mencegah parasit masuk ke dalam sistem tubuh kita, maka sistem imun kita harus kuat. Imunitas itu dipelajari dalam cabang ilmu biologi imunologi. Terus jenis-jenis penyakit nih. Jenis-jenis penyakit itu masuk dalam biologi cabang patologi. Kalau sel kanker itu namanya onkogen, maka ilmu yang pelajari tentang kanker adalah onkologi. Nah, penggolongan makhluk hidup. Misalnya, kalau kalian di SMP pernah dengar sistem 5 kingdom, genus, species, ordo, yang itu tuh, itu masuk dalam cabang taksonomi, penggolongan makhluk hidup. Sebenarnya ini masih banyak lagi. Ada nih, satu lagi ya. Ichthyologi. Ini bicara tentang ikan.